Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat menikmati hidup kami dengan penuh kelimpahan dan berkat dari Allah. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti perkataan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Renungan harian pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15a. Tapi saya akan membacakannya pada ayat 11 sampai 14. Demikian firman-Nya. Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa terangkatnya Nabi Elia mengingatkan kita kepada Nabi Musa. Jika kita perhatikan, ada kemiripan antara yang dilakukan Elia dengan yang dilakukan Musa sebelum terangkat ke surga, yaitu membelah sungai menjadi 2 bagian atau 2 sisi. Jika Musa memisahkan laut Tiberau dengan tongkatnya, Elia memisahkan sungai Yordan dengan jubahnya. Elia juga menuju ke tempat Musa wafat di tepi timur Yordan, dan di sanalah hidup Elia akan berakhir. Musa dan Elia adalah sama-sama nabi yang terangkat ke surga tanpa melalui kematian secara jasmania seperti yang terjadi pada manusia pada umumnya. Elia telah menunjukkan kesetiaannya pada panggilan Tuhan, sehingga akhir hayatnya ia tidak mengalami kematian itu. Itu sebabnya Elia menjadi orang yang terangkat ke surga. Demikian juga dengan Elisa. Elisa juga menunjukkan kesetiaannya menempuh jalan yang Elia lakukan, yaitu jalan sebagai hamba Allah, sebagai nabi yang teguh menyampaikan kebenaran, menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Mereka terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan. Elisa, murid yang setia dan memilih untuk tetap setia
Elia meminta 3 kali supaya Elisa meninggalkannya. Tapi Elisa tetap setia menemani Elia. Kesetiaannya itu membuka jalan bagi rencana Allah yang lebih besar dalam hidupnya. Karena kesetiaannya mendampingi Elia, Elisa bisa menyaksikan peristiwa saat Elia terangkat ke surga dalam angin badai. Ia mengambil jubah Elia yang jatuh dan memukulkan jubah itu ke air, dan sungai itu pun terbelah lagi. Karena kesetiaannya, roh Elia telah beralih kepada Elisa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kesetiaan kita di jalan Tuhan adalah memang tugas yang tidak mudah. Banyak tantangan dan godaan, baik yang muncul dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita atau dari orang lain. Ada banyak alasan yang membuat kita akhirnya tidak melanjutkan kesetiaan kita, berhenti di tengah jalan, karena memang menjadi setia itu tidaklah mudah. Namun, jika kita memilih untuk tetap setia dan bertanggung jawab pada pilihan hidup kita, maka Tuhan akan melimpahkan kuasa-Nya melalui Roh Kudus agar kita dapat melanjutkan kehidupan kita, tugas pelayanan kita dengan baik. Siapkan generasi berikutnya untuk menerima tongkat estafet pelayanan kita di esok hari. Bukan mengambil untung dari semua pelayanan itu untuk diri kita sendiri. Bagikan tongkat pelayanan itu kepada generasi-generasi muda, seperti yang dilakukan Elia kepada Elisa. Dan tetaplah setia di jalan Tuhan, apapun yang terjadi, karena bukan mustahil dalam kesetiaan itu kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa besar, rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Selamat melanjutkan pelayanan dengan setia. Amin.